Citra, seorang janda berhijab, dipaksa jadi bridesmaid di pernikahan mantan suaminya. Tapi, siapa sangka, di tengah pesta megah, semua rahasia mantan suaminya justru terbongkar, membuatnya malu besar di depan semua tamu. Ini adalah kisah tentang balasan yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku sedang menatap pantulan diriku di cermin. Jilbab pashmina berwarna krem yang baru saja kupakai sudah rapi membingkai wajahku, menutupi leher hingga dada. Tanganku meraba kainnya yang lembut, memastikan tidak ada lipatan yang mengganggu. Setelah memastikan semuanya sempurna, aku tersenyum. Senyum yang kutujukan pada diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Senyum ini adalah cerminan dari hati yang sudah lama berdamai dengan takdir. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak aku menyandang status janda. Sejak pengadilan mengetok palu dan mengakhiri pernikahanku dengan Bayu. Banyak yang mengira aku akan terpuruk. Terutama karena kami berpisah saat putri sematawayangku, Dara, masih sangat kecil. Tapi, alhamdulillah, dengan izin Allah dan doa orang tua, aku berhasil bangkit. Aku membuka butik kecil di rumah, menjual busana muslim dan hijab yang kurancang sendiri. Hidupku tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk drama masa lalu. Tiba-tiba, ponselku berdering di atas meja rias. Layarnya menyala, menunjukkan nama yang sudah lama tidak kulihat, bahkan tidak pernah kusimpan lagi di kontak ponselku. Bayu. Dadaku seketika berdebar. Bukan debaran rindu, melainkan debaran heran dan sedikit cemas. Ada apa lagi dia menghubungiku? Aku ragu mengangkatnya. Biarlah. Mungkin dia salah sambung. Tapi ponsel itu terus berdering. Tidak berhenti. Akhirnya, aku menghela napas panjang dan menekan tombol hijau. Halo? Suaraku terdengar dingin dan datar. Ada jeda di seberang sana. Citra? Ini aku, Bayu. Suaranya terdengar canggung. Aku tahu ini mendadak. Tapi, apa kabar? Aku tidak menjawab basa-basinya. Ada apa, Bayu? Tanyaku langsung, tanpa berbasa-basi. Langsung saja. Aku sibuk. Dia terdiam sebentar, seolah mengumpulkan keberanian. Aku mau nikah, katanya lirih. Jantungku tak berdebar lagi, justru terasa beku. Aku sudah tahu berita itu. Dara, putri kami, pernah tidak sengaja bercerita setelah bertemu ayahnya. Selamat, kataku, mencoba terdengar tulus. Semoga lancar sampai hari H. Terima kasih, Citra, katanya. Tapi, ada hal lain yang mau aku minta. Bantuan. Bantuan apa? Aku mengerutkan kening. Pikiranku langsung mengarah pada Dara. Apa dia butuh bantuanku untuk urusan Dara? Aku dan Karina, kami mau minta tolong. Lanjutnya. Minta tolong apa? Aku mulai kehilangan kesabaran. Kami mau, kamu jadi bridesmaid kami. Aku terdiam. Selama ini, aku pikir aku sudah melewati titik terendah dalam hidupku. Tapi, permintaan ini sungguh di luar akal sehatku. Apa? Aku tertawa hampa. Kamu bercanda, Bayu? Setelah semua yang terjadi, kamu minta aku jadi bridesmaid? Ada sedikit amarah yang terselip di tawaku. Aku tahu ini gila, Citra, jawabnya cepat. Tapi Karina yang minta. Dia bilang ini ide bagus, untuk menunjukkan kalau kita baik-baik saja. Aku menggelengkan kepala, seolah dia ada di hadapanku. Aku tidak tertarik. Bayu, maaf, aku bukan Cinderella yang mau menolongmu. Citra, tolonglah. Desaknya. Ini penting buat Karina. Dia mau semua yang terbaik di pernikahannya. Dia bilang,
Kehadiranmu akan membuat semuanya terlihat sempurna. Aku tidak mengerti logika mereka. Sempurna dari mana? Memaksa mantan istri menjadi pengiring pengantin? Pemandangan itu lebih cocok di film-film komedi murahan. Maaf, Bayu. Aku tidak bisa. Aku menekan suaraku agar tidak bergetar. Aku tidak punya urusan lagi denganmu, kecuali Dara. Kalau kamu butuh aku untuk Dara, aku akan selalu siap. Tapi ini bukan urusanku. Aku bersiap untuk menutup panggilan, tapi suaranya tiba-tiba berubah, terdengar lebih putus asa. Citra, tolonglah. Kamu tahu kan, Papa dan Mama, mereka masih sayang sama kamu. Mereka akan sangat senang kalau kamu datang. Seketika, hatiku luluh. Aku teringat kedua orang tua Bayu. Mereka memang sangat baik padaku. Bahkan setelah kami bercerai, mereka masih sering mengunjungiku dan Dara. Aku tidak tega jika harus mengecewakan mereka. Aku akan pikirkan. Jawabku akhirnya, membuat Bayu menghela napas lega di seberang sana. Terima kasih, Citra. Terima kasih banyak. Aku menutup telepon. Napasku memburu. Jantungku berdebar lagi, kali ini karena rasa tertekan. Aku memejamkan mata, membayangkan diriku berdiri di altar, menyaksikan mantan suamiku mengucapkan janji suci dengan wanita lain, sementara aku mengenakan seragam pengiring pengantin. Pemandangan itu begitu menyakitkan. Tapi, memikirkan wajah Papa dan Mama Bayu yang sudah seperti orang tuaku sendiri, aku tahu aku tidak bisa menolak. Aku berdiri di depan cermin, mematut diri. Kemeja merah jambu yang dibelikan Karina untuk seragam pengiring pengantin terasa aneh di tubuhku. Warnanya terlalu cerah, tidak sesuai dengan seleraku yang lebih suka warna-warna netral dan kalem. Tapi, ini seragam, jadi tidak ada pilihan. Jilbabku, seperti biasa, berwarna senada, tapi aku memilih warna yang sedikit lebih gelap agar wajahku tidak terlihat pucat. Citra, kamu cantik sekali, seru Nania, salah satu pengiring pengantin lainnya. Dia adalah sepupu Karina. Dia tersenyum ramah, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Aku membalas senyumnya, tidak terlalu lebar. Terima kasih, Nania. Kamu juga. Nania kemudian sibuk berfoto dengan para pengiring pengantin lainnya. Mereka tampak bersemangat, sementara aku hanya berusaha agar tidak terlihat seperti sedang dipaksa. Karina tiba di butik tempat kami fitting gaun. Dia mengenakan gaun berwarna putih, memancarkan aura calon pengantin yang sombong. Dia melirikku sekilas, lalu berbisik pada salah satu temannya. Aku bisa menangkap beberapa kata seperti mantan dan dipaksa. Hatiku mencelos. Ternyata Karina memang sengaja. Dia ingin menunjukkan padaku dan pada dunia bahwa dia adalah pemenang. Tentu saja, aku tidak ingin menanggapi. Aku hanya berdiri tegak, membiarkan para penjahit menyesuaikan gaun di tubuhku. Gaun itu panjang, sampai ke lantai, dengan detail bordir di bagian dada dan lengan. Aku bersyukur gaunnya tidak terlalu terbuka. Ayo, Citra. Senyum sedikit. Karina menyapaku. Senyumnya terasa seperti ejekan. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, lalu memalingkan wajahku. Seorang penjahit lain datang, memperbaiki letak gaun di pinggangku. Ini gaunnya pas sekali di ibu. Pujinya, badan ibu bagus. Pantas jadi model. Aku tersenyum tulus kali ini. Terima kasih. Dia tidak tahu bahwa pujiannya sangat berarti bagiku. Bayu dan teman-temannya datang. Bayu tampak terkejut melihatku. Dia menatapku tanpa berkedip, seolah melihat hantu. Citra, suaranya terdengar tercekat. Aku mengangguk pelan. Kamu sudah fitting gaun? Aku mengangguk lagi. Karina tiba-tiba datang dan menarik lengan Bayu. Sayang, ayo foto bersama. Jangan di situ saja. Bayu menurutinya,
Tapi matanya masih mencuri pandang ke arahku. Aku membuang pandanganku darinya. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku masih peduli. Setelah fitting, kami semua makan siang bersama. Bayu dan Karina duduk di ujung meja, dikelilingi teman-teman mereka. Aku duduk di tengah, di antara para pengiring pengantin lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya tentangku. "Jadi, kamu kenal dengan Bayu dari mana?" tanya Nania. Aku menghela napas. "Kami pernah satu kampus," jawabku singkat, tidak ingin memperpanjang cerita. Mereka tidak puas. "Tapi," kata Karina, "kamu teman dekat Bayu, ya?" tanya yang lain. Aku hanya tersenyum. "Ya, begitulah," jawabku. Aku tidak bisa berbohong, tapi aku juga tidak ingin menceritakan semuanya. Untungnya, topik pembicaraan beralih ke hal lain. Tapi, aku masih merasa tidak nyaman. Aku merasa seperti objek tontonan. Bayu sesekali mengirimiku pesan, menanyakan kabarku, atau meminta maaf karena situasi yang tidak mengenakan ini. Aku hanya membalasnya dengan jawaban singkat. Aku tidak ingin memberikan harapan apapun. Hatiku sudah tertutup rapat. Aku sudah bukan Citra yang dulu. Citra yang mudah menangis dan rapuh. Aku sudah menjadi Citra yang kuat, yang bisa mengurus dirinya sendiri dan anaknya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Bayu dan Karina. Mungkin mereka mengira aku akan datang ke pernikahan mereka dengan wajah sedih dan berlinang air mata. Mungkin mereka mengira aku akan memohon-mohon pada Bayu untuk kembali. Mereka salah besar. Aku datang bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah bahagia. Aku sudah melupakan semuanya. Aku melihat ke arah Bayu dan Karina. Mereka tertawa, tapi tawa mereka terasa hampa. Aku bisa melihatnya di mata mereka. Ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi aku merasa bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, melainkan karena ambisi. Aku menghela napas. Ini bukan urusanku. Aku hanya perlu menjalankan peranku sebagai pengiring pengantin, lalu pulang. Setelah makan siang, kami semua berpisah. Aku pulang ke rumah, memeluk Dara erat-erat. Aku merasa lega bisa kembali ke duniaku yang tenang dan damai. Tapi, di dalam hati, aku tidak bisa bohong. Aku masih merasa sakit hati. Sakit hati karena Bayu, sakit hati karena Karina, dan sakit hati karena takdir yang mempermainkan hidupku. Aku hanya berharap, semoga pernikahan mereka lancar. Malam sebelum hari pernikahan, aku mematut diri di depan cermin. Gaun pengiring pengantin yang sudah disesuaikan dengan ukuran tubuhku terasa pas dan nyaman. Aku mengenakan jilbab yang sama dengan warna gaun. Sempurna. Aku tersenyum pada pantulan diriku. Aku tidak bisa bohong. Aku memang terlihat cantik. Ponselku berdering. Nama, Karina, muncul di layar. Aku menghela napas. Dia pasti akan memberitahuku apa yang harus kulakukan besok. "Halo?" Suaraku terdengar lelah. "Citra, kamu sudah siap?" tanyanya. "Aku siap," jawabku singkat. "Bagus. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jangan terlambat." "Tentu," kataku. "Ada hal lain yang mau kamu katakan?" "Tidak. Hanya itu," jawabnya. "Sampai jumpa besok." Aku menutup panggilan. Aku merasa lega. Setidaknya, dia tidak menyuruhku melakukan hal-hal gila. Tiba-tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini, nama, Bayu, muncul di layar. Aku ragu mengangkatnya. Tapi, aku penasaran. Apa yang dia mau? "Halo?" Suaraku terdengar dingin. "Citra, kamu sudah siap?" tanyanya. Aku menghela napas. "Sudah," jawabku singkat. "Ada apa?" Aku hanya ingin tahu," katanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi,
Aku ingin kamu tahu, aku minta maaf. Aku terdiam. Maaf untuk apa? Maaf karena dia menceraikanku? Maaf karena dia akan menikah dengan wanita lain? Maaf karena dia memintaku menjadi pengiring pengantinnya? Sudah lupakan, Bayu, kataku. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia, katanya. Suaranya terdengar putus asa. Aku tidak yakin dengan semua ini. Aku terkejut. Apa maksudmu? Tanyaku. Aku tidak tahu, katanya. Aku merasa seperti sedang melakukan kesalahan besar. Tapi, aku tidak bisa mundur lagi. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin dia kembali padaku. Aku tidak ingin dia merusak hidupku lagi. Kamu akan bahagia, Bayu, kataku. Kamu hanya gugup. Semua pengantin pasti merasa gugup. Mungkin, katanya. Mungkin kamu benar. Ada jeda panjang di antara kami. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku harus tidur, kataku akhirnya. Besok akan menjadi hari yang panjang. Tentu, katanya. Sampai jumpa besok. Aku menutup panggilan. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. Aku melihat keluar jendela. Malam itu gelap, dengan bulan yang bersinar terang. Aku merasa seperti diriku sendiri. Aku sudah bukan Citra yang dulu. Citra yang mudah menangis dan rapuh. Aku sudah menjadi Citra yang kuat, yang bisa mengurus dirinya sendiri dan anaknya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi, aku tidak takut. Aku siap menghadapi apapun. Aku hanya berharap, semoga besok tidak ada drama. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar, dan aku bisa pulang ke rumah, memeluk Dara, dan kembali ke kehidupanku yang tenang. Aku tidak ingin berpikir tentang Bayu lagi. Aku tidak ingin berpikir tentang Karina lagi. Aku hanya ingin berpikir tentang diriku sendiri. Aku harus fokus pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku sudah bahagia. Aku memejamkan mata. Aku mencoba untuk tidur. Tapi, pikiranku terus berputar. Aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir tentang Bayu. Aku terus berpikir tentang Karina. Aku terus berpikir tentang pernikahan mereka. Aku terus berpikir tentang diriku sendiri. Aku merasa seperti sedang berada di tengah-tengah badai. Aku tidak tahu kapan badai itu akan berhenti. Tapi, aku tidak takut. Aku siap menghadapi badai itu. Aku hanya berharap, semoga badai itu tidak merusak hidupku lagi. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke jendela. Aku melihat keluar. Aku melihat bintang-bintang. Aku merasa tenang. Aku merasa damai. Aku merasa bahagia. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Pagi itu, mentari seolah enggan menampakkan sinarnya. Langit tampak mendung, seakan ikut merasakan kegelisahan yang menguasai hatiku. Aku sudah bangun sejak sebelum subuh. Setelah sholat, aku mempersiapkan diri dengan perlahan. Memakai gaun pengiring pengantin, mematut jilbab, dan memasang senyum terbaikku. Karina dan rombongannya datang menjemputku. Mobil mereka mewah, dihiasi pita dan bunga. Aku naik ke mobil dengan Nania di sampingku. Di dalam, suasana sangat riuh. Para pengiring pengantin lainnya, yang kebanyakan teman-teman Karina, sibuk tertawa dan berfoto. Aku hanya tersenyum tipis, sesekali membalas sapaan mereka. Begitu kami tiba di hotel, suasana semakin riuh. Para perias, penata rambut, dan fotografer sudah sibuk. Karina,
yang sudah rapi dengan gaun pengantinnya, tampak tegang. Dia terus memarahi para perias dan fotografer. "Ini bukan yang aku mau. Coba lagi," teriaknya. Aku hanya diam, memerhatikan dari jauh. Bayu datang. Dia mengenakan jas pengantin berwarna putih, terlihat sangat gagah. Tapi wajahnya tidak memancarkan kegembiraan. Dia tampak cemas dan gelisah. Dia melirikku sekilas, lalu memalingkan wajahnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku terasa perih. Bukan karena cemburu, melainkan karena kasihan. "Bayu, ayo foto bersama," teriak seorang fotografer. Bayu mengangguk, lalu berfoto dengan Karina. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka tidak sampai ke mata. Aku bisa melihatnya. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan mereka. Setelah sesi foto selesai, kami semua menuju ke ruang akad nikah. Di sana, sudah banyak tamu yang menunggu. Aku berjalan di belakang Karina. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi. Aku tidak menyangka, aku akan kembali ke tempat ini, tapi dalam peran yang berbeda. Tiba-tiba, aku mendengar suara Mama Bayu memanggilku. "Citra." Mama Bayu memelukku erat-erat. "Kamu datang?" Mama senang sekali. Aku membalas pelukannya. Aku bisa merasakan kehangatan dan ketulusan di pelukannya. "Tentu, Ma," kataku. "Bagaimana Mama dan Papa?" "Kami baik-baik saja. Ayo duduk di sini," katanya, menunjuk kursi di sampingnya. Aku mengangguk, lalu duduk. Aku melihat sekeliling. Banyak wajah-wajah yang kukenal. Teman-teman lama, kerabat, bahkan guru-guru kami. Mereka semua menatapku dengan tatapan heran dan kasihan. Aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Mantan istri Bayu jadi pengiring pengantin? Gila. Aku hanya tersenyum. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Aku melihat Bayu. Dia duduk di depan, di samping penghulu. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Aku melihat Karina. Dia duduk di sampingnya, wajahnya tegang. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Mereka takut. Mereka tidak yakin. Aku hanya berharap, semoga mereka bisa melewati ini semua. Aku memejamkan mata, memohon pada Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kebahagiaan. Berikanlah mereka kekuatan. Berikanlah mereka petunjuk. Aku membuka mataku. Aku melihat Bayu. Dia menoleh ke arahku. Matanya memohon. Aku tersenyum. Aku memberinya kekuatan. Aku memberinya harapan. Tapi, hatiku masih terasa perih. Aku tidak bisa bohong. Aku masih merasa sakit hati. Sakit hati karena Bayu, sakit hati karena Karina, dan sakit hati karena takdir yang mempermainkan hidupku. Aku hanya berharap, semoga pernikahan mereka lancar. Prosesi akad nikah dimulai. Suasana hening, khusyuk, dan tegang. Bapak penghulu memulai dengan ceramah singkat tentang makna pernikahan. Aku berdiri di belakang Karina, tangan menggenggam buket bunga mawar putih yang terasa dingin. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat punggung Bayu. Jas putihnya tampak kaku, seolah ia mengenakan jaket pelindung, bukan pakaian bahagia. Bapak penghulu meminta Bayu untuk mengucapkan ijab kabul. Suara Bayu terdengar parau saat ia mengulang kata-kata penghulu. Aku menahan napas. Aku tahu, ia pasti gugup. Tapi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar gugup. Suaranya terdengar putus asa, seolah ia sedang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Saudara Bayu Adhitama bin Prasetyo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Karina Putri binti Budianto, dengan mas kawin. Bapak penghulu melanjutkan. Bayu mengangguk, lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba, ia terdiam. Ia menatap ke depan, tapi matanya tidak fokus. Tangannya yang memegang tangan Bapak Karina bergetar.
Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ada apa? Kenapa Bayu terdiam? Bapak penghulu menatapnya dengan heran. Bayu, panggilnya. Bayu tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Ia memejamkan matanya, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Karina, yang berdiri di sampingnya, mulai panik. Ia menepuk punggung Bayu dengan keras. Bayu, ayo, bisiknya. Bayu terkejut, lalu menoleh ke arah Karina. Matanya penuh dengan ketidakpastian. Ia menatapku sekilas. Matanya memohon, seolah meminta bantuan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa memandanginya, berharap ia bisa melewati ini semua. Tapi, hatiku terasa sakit. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. Akhirnya, Bayu menghela napas panjang dan mengucapkan ijab kabul. Tapi, suaranya tidak terdengar seperti seorang pengantin yang bahagia. Suaranya terdengar seperti seorang tawanan yang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Setelah ijab kabul selesai, Bayu dan Karina menandatangani surat nikah. Mereka berfoto bersama, tapi senyum mereka tidak sampai ke mata. Mereka terlihat seperti boneka yang sedang dipaksa berpose. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku harus keluar. Aku harus bernapas. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku berjalan ke taman hotel, mencari udara segar. Aku duduk di bangku, memejamkan mata. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedih. Bukan karena aku cemburu, tapi karena aku merasa kasihan. Aku merasa kasihan pada Bayu, aku merasa kasihan pada Karina. Aku membuka mataku. Aku melihat sekeliling. Aku melihat bunga-bunga yang indah, pohon-pohon yang rindang. Aku merasa tenang. Aku merasa damai. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Setelah akad nikah, suasana di ruang resepsi terasa lebih santai, namun bagiku justru terasa semakin mencekam. Musik mengalun lembut, tamu-tamu mulai memenuhi ruangan. Semua orang tampak bahagia, kecuali Bayu dan Karina. Aku bisa melihat dari kejauhan, mereka duduk di pelaminan, sesekali tersenyum kaku saat tamu-tamu datang memberi selamat. Aku dan para pengiring pengantin lainnya berdiri di dekat panggung. Sesekali, aku berinteraksi dengan tamu yang ku kenal. Nania, yang kini menjadi temanku, mendekatiku. Citra, kamu kok bisa jadi bridesmaid? Sih, Karina yang minta. Aku mengangguk. Iya, dia yang minta. Kok mau? Enggak canggung. Nania bertanya lagi. Aku hanya tersenyum. Aku sudah memaafkan semuanya, Nania. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Hebat kamu, pujinya. Aku kira kamu akan cemburu. Aku hanya tersenyum. Aku sudah bahagia, Nania. Aku punya darah. Itu sudah cukup. Nania mengangguk, lalu berpamitan. Setelah itu, banyak tamu yang menghampiriku, menanyakan hal yang sama. Aku hanya menjawab dengan senyuman dan kata-kata singkat. Aku tidak ingin mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, aku melihat Bayu dan Karina sedang berdebat. Mereka tidak menyadari bahwa banyak mata yang memperhatikan mereka. Mereka berbisik-bisik, tapi aku bisa menangkap beberapa kata. "Kenapa kamu tidak bilang?" teriak Karina. "Aku tidak mau menikah denganmu kalau kamu punya utang." Bayu terkejut. "Itu bukan utangku, Karina. Itu utang papa." Karina tertawa hampa. "Bohong. Aku tahu itu utangmu. Kamu mau menipu aku, kan?" Bayu menggelengkan kepala. "Tidak, Karina. Itu bukan utangku. Aku bersumpah." Karina tidak percaya. Dia berteriak, "Aku tidak mau menikah denganmu. Aku mau kita cerai."
Semua orang terkejut. Suara musik berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. Karina menangis. Bayu memohon, "Karina, tolong, jangan begini." Semua orang melihat kita. Tapi Karina tidak peduli. Dia terus berteriak. Tiba-tiba, ayah Karina datang dan menarik tangan Karina. "Karina, apa yang kamu lakukan? Malu-maluin," teriaknya. Karina tidak peduli. Dia terus menangis. Bayu hanya bisa menundukkan kepala. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. Aku melihat sekeliling. Aku melihat wajah-wajah terkejut, bingung, dan kasihan. Aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Pernikahan yang sempurna ternyata cuma drama. Aku hanya tersenyum. Aku tahu ini bukan drama. Ini adalah kenyataan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan semuanya. Aku merasa kasihan pada Bayu. Aku merasa kasihan pada Karina. Aku merasa kasihan pada mereka semua. Aku hanya berharap, semoga mereka bisa melewati ini semua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Hari di mana aku melihat Bayu, mantan suamiku, dipermalukan di pernikahannya sendiri. Hari di mana aku menyadari bahwa aku sudah bahagia. Setelah insiden itu, suasana resepsi menjadi sangat tegang. Musik kembali diputar, tapi tidak ada lagi yang menari. Tamu-tamu hanya berbisik-bisik, sesekali mencuri pandang ke arah pelaminan. Bayu dan Karina duduk di sana, dengan wajah kaku dan pucat. Mereka tidak lagi berbicara. Aku berjalan ke belakang panggung, mencari udara segar. Aku merasa pusing. Pemandangan tadi membuatku mual. Tiba-tiba, Bayu menyusulku. "Citra, tunggu," panggilnya. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. "Ada apa, Bayu?" tanyaku. Aku mau minta maaf," katanya. "Maaf untuk semuanya." Aku berbalik. "Untuk apa?" tanyaku. Untuk insiden tadi," katanya. "Dan untuk semuanya. Untuk menceraikanmu, untuk memaksamu jadi bridesmaid, untuk semuanya." Aku hanya menatapnya. Matanya penuh dengan penyesalan. "Sudah lupakan, Bayu," kataku. "Itu sudah masa lalu. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Aku hanya ingin kamu bahagia." "Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia," katanya. Aku merasa seperti sedang melakukan kesalahan besar. Aku tidak mencintai Karina." Jantungku berdebar kencang. "Apa?" tanyaku. "Apa maksudmu?" Aku tidak mencintainya," katanya. Aku hanya terpaksa. Papa dan Mama memaksaku untuk menikahinya." Aku terkejut. "Kenapa?" tanyaku. "Kenapa mereka memaksamu?" Karena perusahaan Papa bangkrut," katanya. "Dan ayah Karina adalah investor terbesar. Dia akan membantu kami. Tapi dengan syarat, aku harus menikah dengan Karina." Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak menyangka ada cerita di balik pernikahan mereka. Aku tidak tahu harus berbuat apa," katanya. Aku tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Aku tidak bisa mengecewakan Papa dan Mama. Tapi, aku tidak bisa mencintai Karina. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku. "Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kenapa kamu tidak bilang pada orang tuamu?" "Aku tidak bisa," katanya. "Aku terlalu malu. Aku tidak ingin mereka tahu kalau aku gagal. Aku tidak ingin mereka kecewa padaku." Aku memeluknya.
Aku tidak bisa menahan diriku. Aku hanya ingin menghiburnya. Sudah, Bayu, kataku. Jangan sedih. Semua akan baik-baik saja. Dia membalas pelukanku. Dia menangis. Aku merasa perih. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku sakit melihatnya seperti ini. Aku merasa kasihan padanya. Aku merasa kasihan pada Karina. Aku merasa kasihan pada mereka semua. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Hari di mana aku melihat Bayu, mantan suamiku, dipermalukan di pernikahannya sendiri. Hari di mana aku menyadari bahwa aku sudah bahagia. Aku berdiri di sana, membiarkan Bayu menangis di bahuku. Tangannya meremas gaun pengiring pengantinku. Napasnya memburu, isaknya tertahan. Aku bisa merasakan rasa sakit, penyesalan, dan putus asa yang begitu besar darinya. Aku membelai punggungnya, mencoba menenangkan. Di antara isak tangisnya, ia berbisik, "Citra, aku menyesal. Aku menyesal menceraikanmu." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hatiku. Bukan karena aku cemburu, tapi karena aku tahu betapa tulusnya kata-kata itu. Aku tahu, Bayu, bisikku. Sudah. Jangan begini. Hari ini hari pernikahanmu. Ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menikahinya. Aku tidak mencintainya. Aku tahu, Bayu, bisikku. Aku tahu. Tiba-tiba, Karina datang. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya. "Apa kalian pikir aku bodoh? Apa kalian pikir aku tidak melihat kalian?" Bayu melepaskan pelukanku. "Karina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya. "Bohong," teriaknya. "Aku tahu kalian masih saling mencintai. Aku tahu kalian masih berhubungan. Aku tahu." Karina menunjukku. "Kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu mau merusak pernikahanku, kan?" "Tidak, Karina," kataku. "Aku datang karena kamu yang memaksaku." "Bohong," teriaknya. "Kamu ingin merebut Bayu dariku. Aku tahu." Tiba-tiba, Bayu berteriak, "Karina, hentikan. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak pernah mencintaimu." Karina terkejut. Matanya membesar, dipenuhi air mata. "Bohong," bisiknya. "Kamu bohong." "Aku tidak bohong, Karina," kata Bayu. Aku hanya terpaksa. Aku terpaksa menikahimu." Karina tertawa hampa. Kamu menipuku." Ia menoleh ke arahku. Kamu berhasil, Citra. Kamu berhasil merebut Bayu dariku." "Tidak, Karina," kataku. "Aku tidak pernah merebut Bayu darimu. Aku tidak pernah ingin merebutnya darimu. Aku sudah bahagia." Karina tidak percaya. Ia menampar wajahku. "Bohong," teriaknya. "Kamu bohong. Kamu ingin merebut Bayu dariku. Aku tahu." Tamparannya tidak sakit, tapi hatiku terasa perih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, orang tua Bayu datang. "Karina, Bayu, apa yang kalian lakukan?" teriak Papa Bayu. Malu-maluin. Karina menunjukku. "Papa, Mama, wanita ini, dia ingin merebut Bayu dariku." Mama Bayu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Karina," katanya. "Citra tidak pernah melakukan itu. Dia wanita yang baik." Karina tidak percaya. Dia menangis, lalu berlari pergi. Bayu berusaha mengejarnya. "Karina, tunggu," teriaknya. Tapi Karina tidak mendengarkannya.
Dia terus berlari. Aku berdiri di sana, sendirian. Aku merasa lega. Aku merasa bebas. Aku tahu, ini bukan salahku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya datang, seperti yang mereka minta. Aku hanya menyaksikan. Aku hanya mengamati. Dan aku hanya bahagia. Suasana di belakang panggung hotel terasa sunyi, sepi. Isak tangis Karina dan teriakan Bayu sudah tidak terdengar lagi. Hanya ada aku, berdiri di sana, sendirian. Gaun pengiring pengantin yang kupakai terasa berat. Tapi, hatiku terasa ringan. Beban yang selama ini membebani hatiku, kini sudah terangkat. Aku berjalan kembali ke ruang resepsi. Mama Bayu menyambutku dengan senyum. "Citra, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku baik-baik saja, Ma," jawabku. Mama Bayu memelukku. "Maafkan Bayu," bisiknya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan." "Sudah, Ma," kataku. "Aku sudah memaafkan semuanya." Aku melihat sekeliling. Aku melihat wajah-wajah terkejut, bingung, dan kasihan. Aku tahu apa yang ada di pikiran mereka. Pernikahan yang sempurna, ternyata cuma drama. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, ini bukan drama. Ini adalah kenyataan. Tiba-tiba, seorang pelayan menghampiriku. "Nona, ada telepon dari Tuan Bayu," katanya. Aku mengambil ponselnya. "Halo?" Suaraku terdengar lelah. "Citra? Ini aku," kata Bayu. Suaranya terdengar putus asa. "Karina, dia pergi. Dia bilang dia tidak mau menikahiku lagi." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kasihan padanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang dia pikul. Aku tidak tahu harus berbuat apa," katanya. Aku tidak bisa mengecewakan papa dan mama. Tapi, aku tidak bisa mencintai Karina." "Aku tahu, Bayu," kataku. "Aku tahu. Tapi, itu bukan urusanku lagi. Aku hanya ingin kamu bahagia." Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia," katanya. Aku merasa seperti sedang melakukan kesalahan besar. Tapi, aku tidak bisa mundur lagi. Aku menghela napas. "Bayu, dengarkan aku," kataku. "Aku sudah bukan Citra yang dulu. Aku sudah bahagia. Aku punya darah. Aku punya butik. Aku punya kehidupan yang damai. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin merusak hidupku lagi. Ada jeda panjang di antara kami. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku hanya ingin kamu tahu," katanya. Aku masih mencintaimu." Jantungku berdebar kencang. Tapi, aku tidak goyah. Aku sudah bukan Citra yang dulu. "Aku tahu, Bayu," kataku. "Aku tahu. Tapi, itu sudah masa lalu. Sekarang, kamu harus fokus pada dirimu sendiri. Kamu harus bahagia." Aku tidak tahu apakah aku bisa," katanya. Aku takut." Aku tersenyum. "Kamu akan baik-baik saja, Bayu," kataku. "Aku tahu kamu akan baik-baik saja." Aku menutup panggilan. Aku berjalan keluar dari ruang resepsi. Aku berjalan ke taman hotel, mencari udara segar. Aku duduk di bangku, memejamkan mata. Aku merasa tenang. Aku merasa damai. Aku merasa bahagia. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Beberapa minggu berlalu sejak hari pernikahan yang kacau itu. Kabar tentang Bayu dan Karina menyebar kemana-mana. Pernikahan mereka dibatalkan. Ayah Karina menarik semua investasinya, membuat perusahaan keluarga Bayu benar-benar bangkrut. Bayu kini harus memulai segalanya dari nol.
Aku tidak lagi peduli. Hidupku kembali tenang. Aku sibuk mengurus butikku, mengurus Dara, dan menikmati kehidupanku yang damai. Sesekali, aku menerima telepon dari Mama Bayu. Ia bercerita tentang Bayu. Ia bilang, Bayu kini tinggal di rumah orang tuanya. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh. Ia menjadi lebih rendah hati. Suatu sore, saat aku sedang menutup butik, Bayu datang. Ia berdiri di depan butikku, dengan wajah lelah dan lesu. Citra, panggilnya. Aku menatapnya. Ia tidak lagi mengenakan jas mewah. Ia hanya mengenakan kemeja dan celana jeans. Ia terlihat lebih tua, lebih bijaksana. Ada apa, Bayu? Tanyaku. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Katanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bayu, jawabku. Kamu sendiri? Aku baik-baik saja, katanya. Aku sedang memulai semuanya dari nol. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Kamu akan baik-baik saja, Bayu, kataku. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Ia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Aku ingin minta maaf, katanya. Maaf untuk semuanya. Maaf karena aku pernah menyakitimu. Maaf karena aku pernah meninggalkanmu. Maaf karena aku pernah membuatmu menderita. Aku hanya menatapnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah memaafkannya. Aku sudah lama memaafkannya. Tapi, aku tidak bisa bohong. Hatiku masih perih. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin kembali ke masa-masa di mana aku menangis setiap malam. Sudah lupakan, Bayu, kataku. Itu sudah masa lalu. Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi, aku tidak bisa melupakannya, katanya. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin kamu tahu, katanya. Aku masih mencintaimu. Jantungku berdebar kencang. Tapi, aku tidak goyah. Aku sudah bukan Citra yang dulu. Aku sudah bahagia. Aku punya Dara. Aku punya butik. Aku punya kehidupan yang damai. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin merusak hidupku lagi. Bayu, dengarkan aku, kataku. Aku sudah bahagia. Aku punya kehidupan yang sempurna. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tidak ingin kembali ke masa-masa di mana aku menangis setiap malam. Aku tidak ingin kembali ke masa-masa di mana aku menderita. Bayu mengangguk. Aku tahu, katanya. Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku akan selalu mencintaimu. Aku tersenyum. Terima kasih, Bayu, kataku. Terima kasih banyak. Tapi, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku hanya bisa melangkah maju. Dan, aku hanya bisa bahagia.